Jokowi untungnya dapat proyek. Kedekatan dengan Pak Bupati untungnya bisa masuk pegawai negeri dengan mudah, gitu kan? Dekat-dekat dengan Pak Palu ya bisa naik gaji. Kedekatan dengan Tuhan bisa dikasih ketenangan. Ketenangan lebih daripada segalanya, teman-teman semuanya. Anda punya proyek, punya uang banyak, hati gak tenang. Mending dikasih hati yang tenang. Gitu. Oke, silahkan cara teknis membuat hubungan dengan Tuhan. Nah, pertama untuk berhubungan dengan Allah. Caranya, manfaatnya, caranya dan manfaatnya. Kalau kamu dekat dengan Mbak Indri, itu caranya gimana? Oh, Mbak Indri sukanya apa? Kamu akan bersikap seperti apa supaya Mbak Indri suka? Setelah kamu dekat dengan Mbak Indri, kamu akan dikasih apa? Dan kalau kamu pengen dekat dengan Allah, caranya gimana? Ayo teman-teman semuanya. Dimulai dari Kak Fitri. Ngapain? Tadi sudah tak jelaskan. Terus keuntungannya apa? Orang itu mau melakukan sesuatu karena ada benefit atau keuntungannya. Gitu deh. Kamu mau kerja apa? Oh, dapat gaji sekian. Kamu belajar apa? Dapat ilmu. Lah kamu dekat dengan apa? Keuntungannya apa? Ini kita sudah pernah ajarkan teman-teman semuanya. Sayangnya Anda nggak praktekkan, sehingga Anda tidak jadi ketenangan. Resah, gelisah, terus nanti beberapa hari gampang nggak berangkat. Nah itu karena faktor-faktor itu. Enggak komitmen dengan sebuah kesepakatan karena Anda tidak menjaga hati Anda. Oke. Hubungan dengan Allah, silakan. Siapa yang mau memaparkan proses yang sudah dialami? Misalnya begini teman-teman semuanya. Contoh saya ini ya, saya dulu itu orangnya arogan. Nah, saya merasa bahwa di diri saya itu, saya golongan orang-orang sumbu pendek. Kehadiran Allah sebenarnya udah ada di diri saya. Saya udah merasa di diri saya itu ada roh Allah. Karena setiap, saya tidak pernah meninggal sholat. Kalaupun benar-benar, karena satu hal pasti saya kontrol. Tidak ada satupun dalam hidup saya kehilangan satu sholat. Ya, pasti saya kontrol. Tidak ada satupun. Dan saya, sampai hari ini saya tidak pernah setetes air pun dalam tubuh saya itu ada alkoholnya. Saya juga nggak pernah mencuri milik orang. Saya nggak pernah mencuri milik orang, saya nggak pernah. Kalau saya ingin ya saya beli, saya transaksikan. Saya juga nggak pernah berjudi. Tapi itu saja ternyata belum cukup. Itu Allah baru melihat, ya itu perintah saya. Tapi bagaimana? Itu saya sudah menjalani melalui saya SMA itu saya udah kayak gitu. Tapi saya masih arogan. Ditambahin bahwa kemudian saya berpuasa. Saya sering melakukan puasa menambah satu ibadah-ibadah ubudiyah yang ibadah itu tidak pokok. Kalau masalah kemudian kamu sholat 5 waktu itu standar. Ya teman-teman semua, udah perintah Allah. Misalnya gini, kalau kamu masalah datang ke sekolah, setiap hari itu wajar. Tapi kalau kemudian kamu di sekolah itu aktif, menyapu halaman, ruang kelas itu kamu bersihkan, kamu kasih ini, kira-kira gurunya suka sama kamu enggak? Nah kalau hari itu kamu cuma berangkat karena kewajiban berangkat ya biasa saja. Mungkin kamu hanya merasa tenang kalau sudah sholat zuhur, tenang kalau sudah sholat asar. Tapi ketenangan itu membawa dampak apa pada diri Anda? Apakah Anda masih gelisah dengan masalah keuangan? Apakah Anda masih gelisah dengan masalah hubungan dengan sesama? Jadi gitu. Terus kemudian mulai apa yang kemudian dicontohkan Rasulullah, mulai saya itu mengaji. Jadi pagi dan kalau saya nggak bisa pagi, petang itu saya ngaji. Nah Allah menurunkan tutorialnya itu berupa Al-Quran. Maka mulai dari membacanya hingga maknanya itu saya pelajari. Itu kan surat cintanya Allah. Iya toh? Loh kalau kamu nggak pengen baca surat cintanya, bagaimana mau dekat dengan Allah disurati kamu nggak baca kok? Jadi Al-Quran itu surat cintanya Allah. Artinya jika kamu pengen dekat dengan Allah, membaca surat cintanya Allah. Setelah itu, tapi kalau saya ngomong gitu kan, wong kamu yo arti sini Al-Quran apa kok, membaca surat cintanya Allah dan menjalankan isi dari surat cinta tersebut. Sebagian isi dari surat cinta itu adalah bagaimana Anda, ya tadi yang saya sampaikan, untuk tidak berjudi, untuk tidak makan makanan haram.
untuk tidak berbohong. Nanti kamu tiba-tiba merasa tenang, dekat dengan Allah. Dan pada saat itu semua sudah terjadi sebuah kebersihan hati. Anehnya teman-teman semuanya, nusratullah, pertolongan Allah itu akan mudah sekali datang pada Anda. Di waktu-waktu yang benar-benar mendesak, itu selalu ada pertolongan Allah. Itu saya sering mengalami. Di waktu yang sekarang yang memang benar-benar mendesak, itu selalu ada pertolongan Allah. Allah itu nggak pernah membiarkan hambanya yang mengingat dan meminta pertolongan pada beliau pada titik tertentu. Kecuali Anda benar-benar lupa, sudah ada punya masalah, tinggal mabuk-mabukan, sholat tidak dijaga, berdoa tidak, berharap masalah selesai, malah semakin hancur. Saya ulangi sekali lagi, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang bermasalah, apalagi mereka yang memanjatkan doa kepadanya. Hanya saja teknik cara Allah menolong itu waktunya Allah yang tentukan, orang karepmu, orang nafsu. Berarti tadi ya teman-teman semuanya, mulai memperbaiki yang kamu mampu. Misalnya yang paling standar, Pak saya sholat aja masih jarang-jarang, berarti sholatnya itu standar ya, sampai standar. Saya itu masih suka berjudi, aku suka enggak? Mulai dihilangkan. Saya masih suka minuman keras, mulai dihilangkan. Saya suka gibah, itu mulai dihilangkan di bagian-bagian tubuh. Terus kemudian ditambah lagi, kalau yang sudah sholat 5 waktu, ditambah lagi sering berzikir. Berzikir itu tidak hanya bersolat saja. Ketemu wong rongos, kuwi zikir. Ya Allah rongos gitu ya kira-kira. Lagi mana kira-kira? Masya Allah. Rongosnya. Subhanallah, merongosmu indah sekali gitu. Oh, kalian merongos suci Allah gitu. Kira gimana kalau lihat orang cantik kan nggak bilang Masya Allah. Kalau lihat orang merongos, jadi gini, selalu mengingat Allah dalam setiap kejadian, itu namanya berzikir. Bahkan teman-teman semuanya, kalau Anda punya anak, kalau Anda punya teman, kalau Anda punya sahabat, cantiklah dia, pinterlah dia, Anda puja dan puja anakmu tanpa menyebut Allah, itu menimbulkan penyakit aib, penyakit sombong.